Have I ever caught you when you are alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. Halo, apa kabar kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Abdi Suta Channel yang merupakan kanal YouTube yang selama ini sudah saya informasikan di beberapa video yang sudah saya upload. Sekarang kawan sahabatku semua, saya mencoba menceritakan atau menyampaikan informasi pekerjaan yang saya tangani, tapi ini bukan kebetulan kami kerjakan, barangkali bisa untuk kawan sahabat semua sebagai informasi, yaitu mengenai pekerjaan penarikan kabel atau namanya pulling kabel. Kawan, salah satu pekerjaan utama di bidang instrumentasi adalah pulling kabel. Pulling kabel artinya melakukan pekerjaan penarikan kabel dari sumber, misalnya dari sumber power ke instrumen di lokal, atau bisa juga dari sinyal DCS ke instrumen di lokal. Kenapa ini saya ceritakan? Ini berhubungan dengan pekerjaan yang sekarang sedang saya tangani. Pekerjaan pulling kabel ini adalah pekerjaan yang gampang-gampang bisa, karena jika kita hanya melakukan pulling di area yang rendah dan posisi tray-nya horizontal ya, maka pekerjaannya bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Namun ketika medan atau area pullingnya berat, misalnya di ketinggian di atas 2 meter yang sekarang sedang kami kerjakan dan juga beliau kerjakan, serta posisinya yaitu posisi tray-nya vertikal, maka kita tidak bisa langsung melakukan pulling. Dengan alasan keselamatan kerja, maka terlebih dahulu kita harus melakukan instalasi atau pemasangan scaffolding agar pekerja bisa bekerja dengan aman. Coba ini saya perlihatkan bagaimana tim kami sudah melakukan persiapan scaffolding. Itulah yang sedang kami kerjakan saat ini untuk hal tersebut. Adapun proses mengeluarkan kabel dari drumnya seperti terlihat di video yang bisa dilihat di kawan sahabat semua yang sudah kami lakukan. Kemudian sekarang akan saya ceritakan atau informasikan tentang bagaimana persiapan pulling kabel atau persiapan sebelum melakukan pulling kabel. Lihat ini kawan, ada di bawah video maupun persiapan lainnya. Kemudian pulling kabel adalah salah satu kegiatan dalam suatu proyek yang bertujuan untuk mengeluarkan dan menarik kabel dari drum kabel. Dalam melakukan pulling kabel diperlukan persiapan dan prosedur yang benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan kabel dan kecelakaan kerja. Ini yang utama ini kawan. Persiapan dan prosedur pulling kabel tentu berbeda-beda pada setiap proyek, dan pada proyek ini saya coba menggambarkan, yaitu pertama kita harus berdoa, ini utama, sebagai tenaga atau orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukan segala aktivitas wajib dilakukan agar semua pekerja terhindar dari mara bahaya untuk proyek ini. Kemudian work safety preparation. Bekerja dalam keadaan safety adalah hal mutlak yang wajib dilakukan setiap orang dalam lingkungan proyek agar mengurangi atau menghilangkan potensi kecelakaan kerja. Persiapan safety ini harus mengacu pada spesifikasi proyek yang saat ini saya kerjakan yang mengatur HSE atau K3. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah pertama, work permit. Apa itu work permit? Work permit adalah jenis pekerjaan yang akan dikerjakan dan semua elemen-elemen penting harus mengetahui dan menandatangani setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua,
Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis adalah analisa potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat melakukan kegiatan pekerjaan dengan membreakdown semua aktivitas dalam suatu pekerjaan berikut potensi bahaya dan kecelakaan kerjanya. JSA ini dilampirkan pada work permit. Kemudian perlengkapan safety. Perlengkapan safety harus tersedia dan dipakai oleh pekerja ketika memasuki area kerja. Perlengkapan safety terdiri dari helmet, kacamata, sepatu safety, body harness, rompi, baju dan celana panjang, sarung tangan dan lain sebagainya yang dipersyaratkan oleh owner. Bisa dilihat ini bagaimana perlengkapan APD atau perlengkapan kerja yang harus disiapkan. Silakan disimak. Kemudian kita perlu menyiapkan dokumen acuan. Sebelum melakukan pulling kabel, ada banyak dokumen yang harus disediakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pulling kabel. Salah satu kesalahan yang sering terjadi pada pulling kabel adalah kabel yang ditarik tidak sesuai dengan connection diagram dan kabel yang ditarik panjangnya tidak sesuai. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum menarikkan kabel dari ground kabel adalah: 1. Project specification. 2. Pulling kabel prosedur. 3. Kabel dan drum schedule. 4. Cable and grounding connection diagram. Yang kelima adalah road plan layout, suspension layout, paket layout drawing. Saya tidak perlu menjelaskan detail satu persatu, tapi intinya seperti itu kawan-kawan. Kemudian ada juga kabel ladder dan tray layout drawing. Ini juga merupakan yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah detail engineering document. Detail engineering document akan memberikan petunjuk pengerjaan bending kabel. Saya menginjak ke manpower atau tenaga kerja. Sebelum melakukan pekerjaan pulling kabel, perlu diperhatikan jumlah pekerja dan pengawas yang akan melakukan pekerjaan pulling kabel. Adapun susunan manpower untuk pekerjaan yang saya lakukan adalah: 1. Material control, 2. Engineer, kemudian supervisor, foreman, technician, helper, kemudian safety inspector. Menginjak lagi ke peralatan. Adapun peralatan pulling kabel yang harus disediakan agar dalam proses menarik kabel tidak terjadi kerusakan pada kabel tersebut antara lain adalah roller seperti gambar di bawah ini, kemudian manila atau tali, kemudian termination seperti di gambar ini juga, silahkan dilihat semuanya. Kemudian jack. Kemudian selanjutnya adalah schedule dan koordinasi. Bekerja tanpa schedule adalah bunuh diri. Dalam setiap pekerjaan di dalam lapangan harus mempunyai schedule yang jelas. Schedule penting diantaranya adalah schedule delivery, schedule construction, schedule commissioning, serta sequence schedule. Schedule delivery adalah schedule pengiriman dan sampainya equipment dari factory ke lapangan. Schedule construction dan commissioning harus match dan tuntun mengacu pada sequence schedule. Contohnya schedule energize, switchgear, dan startup engine generator. Dalam bekerja tentunya tidak lepas dari koordinasi. Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat atas hingga ke bawah, mulai dari klien, kontraktor, vendor, juga subkontraktor. Kawan, sekarang saya coba menginformasikan apa itu perbedaan antara kabel kontrol dengan kabel daya atau kabel power. Yang pertama adalah perbedaan arti. Yang dimaksud dengan kabel power mengacu pada kabel dengan diameter kawat yang besar, umumnya 3 inti atau 4 inti, dengan insulasi interface tebal dan pelindung logam di bagian luarnya. Kemudian arti kabel kontrol adalah kabel kendali, atau itu istilahnya yang umum kita dengar, berinsulasi
PVC dan selubung PVC yang cocok untuk digunakan di perusahaan industri dan pertambangan, Departemen Energi dan Transportasi untuk kontrol dan perlindungan jalur dengan voltase pengenal AC di bawah 450/750 volt. Kemudian ditinjau dari tingkat ketegangan yang berbeda, saya sampaikan bahwa kabel power atau kabel daya mentransmisikan arus kontinu dengan berbagai level tegangan 1 kV sampai 220 kV. Arus yang lebih besar di penampang konduktor lebih besar, inti atau core kabel lebih sedikit, 3 core, 4 core atau sistem 4 fase atau 3 fase, atau 5 inti atau 5 core, sistem 5 kabel 3 fase. Kemudian saya sampaikan perbedaan ditinjau dari tingkat berbeda. Untuk kabel daya mentransmisikan arus kontinu dengan berbagai level tegangan 1 kV sampai 220 kV, arus yang lebih besar atau penampang konduktor lebih besar, inti kabel lebih sedikit, 3 inti, 4 inti atau sistem 4 fase 3 fase, atau juga ada 5 inti yaitu sistem 5 kabel 3 fase. Kemudian kabel kontrol memancarkan sinyal kisaran voltase sempit yaitu 450 atau garis miring 750 volt ke bawah, arusnya relatif kecil yaitu penampang konduktor kecil, dan jumlah inti kabel besar mulai dari 2 inti hingga 61 inti atau bahkan lebih. Kabel kontrol juga mengadopsi berbagai struktur inti, pelindung, dan ukuran lainnya untuk mendapatkan efek kompatibilitas elektromagnetik yang memuaskan. Kemudian kalau ditinjau dari perbedaan aplikasi, bahwa penerapan kabel power, produk kabel dan kabel yang digunakan dalam sistem tenaga terutama mencakup kabel telanjang di atas kepala, batang bus atau busbar, kabel daya atau kabel plastik, kabel kertas pada dasarnya diganti dengan kabel daya plastik, kabel-kabel terselubung, kabel berinsulasi overhead, kabel cabang atau menggantikan bagian busbar, kabel elektromagnetik dan kabel peralatan listrik, dan kabel untuk peralatan listrik. Kemudian pengerjaan kabel kontrol ditinjau dari aplikasinya, digunakan dalam sistem komputer dan sistem transmisi informasi, terutama termasuk kabel telepon, kabel frekuensi radio, kabel serat optik, kabel data, kabel elektromagnetik, komunikasi daya, atau kabel komposit lainnya. Di antaranya kabel kontrol berpelindung banyak digunakan di pemakaian karena kinerja perisai yang baik. Kemudian kalau ditinjau perbedaan dari nomor inti, bahwa kabel power diameter kawat tebal umumnya 3 inti atau 4 inti. Kemudian kabel kontrol adalah ada lebih banyak inti, 61 inti lebih sesuai standar. Kemudian kawan-kawan, dari keterangan di atas, dari beberapa aspek yang saya sebutkan, terlihat bahwa saluran utama sistem tenaga listrik digunakan untuk menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik yang berfungsi besar. Kemudian kabel kontrol secara langsung mentransmisikan energi listrik dari titik distribusi daya sistem tenaga ke sambungan daya berbagai peralatan dan perkakas listrik. Tegangan pengenal kabel daya umumnya 0,6/1 kV ke atas, dan kabel kontrol terutama 450/750 volt. Jika kabel daya atau kabel power dan kabel kontrol dengan spesifikasi yang sama diproduksi, maka ketebalan isolasi dan selubung kabel daya lebih tebal daripada kabel kontrol. Itulah kawan-kawan sedikit gambaran tentang perbedaan kabel power dengan kabel kontrol. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk dari teman-teman kita. Demikianlah kawan sahabat semua apa yang saya sampaikan tentang bagaimana tata cara kerja turun kabel atau penarikan kabel
dan bagaimana cara memasang serta ketentuan di pemasangan di kabel tray, juga syarat-syarat persiapan sebelum melakukan pekerjaan pulling kabel. Juga saya informasikan tentang perbedaan antara kabel power dengan kabel kontrol. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineering, salam efisi, salam dari Kota Buntan, Kalimantan Timur, negara Republik Indonesia. Ayo kita bekerja, kita berprestasi, dan utamanya kerja harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dapatkan di pekerjaan ini berkah adanya yang kita berikan kepada keluarga kita masing-masing, kita diberikan keselamatan dalam bekerja. Serius.